Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Pratika Siswati dari kelas 3 EB04, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kepemilikan kantor audit dan persepsi investor kualitas audit. Yang pertama, saya akan membahas tentang pokok permasalahan, yaitu studi ini menganalisis bagaimana investor mempersepsikan perusahaan audit satu masa jabatan dengan menggunakan koefisien respon laba dari regresi return laba sebagai proksi untuk persepsi investor tentang kualitas laba. Hasilnya mendokumentasikan hubungan positif antara persepsi investor tentang kualitas dan masa kerja. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara peringkat utang dan laba yang dilaporkan tidak berbeda dengan masa kerja. Akhirnya, hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan masa lalu pada ramalan pendapatan 1 tahun ke depan menjadi lebih besar dengan meningkatnya masa kerja secara umum. Hasilnya konsisten dengan hipotesis bahwa investor menganggap masa kerja auditor sebagai peningkatan kualitas audit. Salah satu implikasi dari penelitian ini adalah bahwa memaksakan batasan wajib pada durasi hubungan auditor-klien. Selanjutnya ada teori pendukung. Yang pertama, menurut pernyataan konsep akuntansi keuangan SFAC nomor 11, keuangan pernyataan sering diaudit oleh akuntan independen untuk tujuan meningkatkan kepercayaan pada keandalan mereka. Yang kedua, ada menurut Hun 2002 menyatakan bahwa lembaga pemeringkat independen memberikan informasi tentang kelayakan kredit dari penerbit dan bahwa peningkatan kredit memainkan peran penting dalam keputusan investasi. Yang ketiga, menurut FASB atau SFAC nomor 1 dan BAPEPAM menekankan pentingnya persepsi pasar modal terhadap auditor kemerdekaan, persepsi bahwa pekerjaan auditor lebih objektif dan independen menginspirasi kepercayaan yang lebih besar dalam pendapatan auditor yang meningkatkan keandalan yang dirasakan atau kualitas angka akuntansi yang dilaporkan. Selanjutnya, ada metodologi penelitian, yaitu penelitian ini mengklasifikasikan sampel sebagai dua, yaitu sampel penuh dan sampel terbatas. Sampel lengkap terdiri dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di BEJ dari 1994 hingga 2004. Sampel yang dibatasi termaksud perusahaan dalam sampel penuh yang mengaudit masa kerja perusahaan setidaknya 5 tahun. Penelitian ini menggunakan kerangka regresi dasar berikut untuk menganalisis apakah investor menganggap kualitas laba dipengaruhi oleh masa kerja auditor. Selanjutnya, ada hasil penelitian. Semua hasil regresi yang dilaporkan dalam tabel 3 hingga 5 didasarkan pada regresi tahunan dari 1994 hingga 2004. Koefisien yang dilaporkan adalah rata-rata 11 koefisien tahunan dan yang sesuai statistik dihitung dengan membandingkan koefisien rata-rata dengan kesalahan standar deret waktu. Kami lebih suka pendekatan ini daripada estimasi cross-sectional seri waktu yang dikumpulkan karena kesalahan standar dalam pendekatan yang terakhir tidak disesuaikan untuk kolerasi residu regresi di seluruh perusahaan yang mengarahkan pada inflasi statistik.
Prosedur estimasi regresi cross-seksional dari tahun ke tahun dan penggunaan lereng rata-rata dan kesalahan standar deret waktu untuk menarik kesimpulan memungkinkan adanya korelasi saling residual. Untuk perincian lihat Fama dan Friends 2000. Lalu ada interpretasi hasil penelitian, yaitu secara umum sebagian besar hasilnya konsisten dengan hipotesis yang diaudit laporan keuangan, dan khususnya laba yang dilaporkan dianggap lebih dapat diandalkan untuk perusahaan dengan masa kerja auditor yang lebih lama. Salah satu implikasi dari hasilnya adalah modal yang banyak pelaku pasar memandang masa kerja yang lebih lama memiliki dampak yang menguntungkan pada kualitas audit. Studi ini menunjukkan bahwa memperlakukan batas wajib pada durasi hubungan auditor-klien dapat membebankan biaya yang tidak diinginkan pada peserta pasar modal. Hasilnya juga tunduk pada peringatan. Hasil dari rezim tanpa ketentuan auditor batas memungkinkan tidak berlaku untuk rezim dengan rotasi auditor wajib, karena insentif untuk auditor dan klien mungkin berbeda antara kedua rezim. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Studi ini memberikan wawasan ke dalam perdebatan baru-baru ini seputar masa kerja auditor independen dan kualitas audit, dengan menganalisis hubungan antara masa kerja auditor dan kualitas audit seperti yang dirasakan oleh peserta pasar modal. Studi ini berfokus pada pendekatan berbasis pasar karena akademis. Lembaga regulasi dan praktisi sering menekankan pentingnya menggabungkan persepsi pasar modal akan independensi dan kualitas audit. Pasar modal memandang masa kerja mempengaruhi kualitas audit. Pasar modal menganggap masa kerja auditor sebagai peningkatan atau penurunan kualitas audit. Laporan keuangan yang dilaporkan dipandang lebih kurang dapat diandalkan untuk keputusan investasi dan kredit. Selanjutnya ada kritik. Ada 35 perusahaan yang memiliki peringkat kredit. Jadi, analisis ini didasarkan pada 35 perusahaan. Periode pengamatan untuk sub bagian ini mulai dari tahun 1997 hingga 2004. Untuk analisis selanjutnya, diharapkan agar periode tahun ini penelitian ditambah lagi menjadi 10 tahun agar semakin efektif. Selanjutnya ada future research, yaitu penelitian di masa depan bisa menyelidiki penyebab tidak adanya reaksi efektif seperti jenis kelamin, bekerja pengalaman, gaya kognisi, dan lain-lainnya. Atau sejauh ini mempengaruhi dengan memasukkan reaksi emosional positif juga. Faktor lain yang disarankan oleh penelitian lain dapat dipertimbangkan, seperti diskusi kelompok, metode disagregasi atau mekanisme teragregasi, atau menggunakan meminta pertanggungjawaban proses untuk mencari cara mengurangi kecenderungan bias ukuran umum. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.